ada sesuatu kejadiannya di sini. Awal mula kejadian ini Ani sendiri yang ngerasain. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain yang berlima ini ngerasa nggak ngelihat apa enggak gitu. Nah Ani sendiri yang ngelihat. Ani pertama merhatiin ini apaan ya putih-putih, mulai merinding ya. Ini apaan ya putih-putih? Ini nggak mungkin nih kalau orang di bawah jurang sendirian. Nggak mungkin Ani bilang gitu. Sampai akhirnya nih, oh ya pasti inilah penembus inilah nih bilang. Itu keadaan Ani ngeliat tuh ya, ini bukan buat Ani ngeliat tuh kepala yang nggak ada. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Fadel Awartos Dan saya Agung Pangestu di konten Pur Podcast Horor. Nah kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang adalah salah satu daripada tim kita sendiri, benar. yaitu Agung Pangestu. Saya sendiri. Jadi beliau ini punya hobi itu mendaki. Memang doyannya mah mendaki dia. Iya sih. Dan pada suatu ketika terjadi satu kisah horor yang akan kita bagikan bersama kalian semua nantinya. Oke, langsung aja kita tanyakan, gimana tuh, Ustaz? Ini Intinya dari kisah ini gimana? Kisah ini adalah kisah yang pertama kali Ani alami di antara pendakian-pendakian Ani sebelumnya itu. Di antaranya itu ada Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Batu Karu. Dan di antara 3 gunung ini katanya Gunung Batu Karu ini kan paling banyak mistisnya. Cuma Ani daki itu malam juga. Sekitar jam 2 Ani dari start menuju ke puncak itu. Ani jam 2 startnya itu nggak ditemuin apa-apa itu. Aman aja. Nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma di Gunung Agung luar biasa. Dari awal Ani berangkat sampai pulang tuh diteror. Teror. Iya. Gitulah intinya pokoknya. Di Gunung Agung ini keseruan mistisnya ajib bener. Pastinya mistis banget ya. Mistis banget, gila. Oke, daripada panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita mulai sesi pur ya, podcast horor. Oke, nah jadi gimana tuh Ustaz? Coba diceritakan lebih detailnya. Mulai dari awal ya. Dimulai dari awal ceritanya. Jadi pendakian Gunung Agung ini kita mulai dan kita planningkan itu udah lebih dari 2 bulan. Cuma molor dikarenakan ada suatu hal yang nggak bisa ditinggalin. Dan pendakian ini terdiri dari 6 orang sih. 6 orang. 6 orang. Okay. Ada Ane, ada Yudit, Kak Bangkit, Kak Jeffrey, Fajar, sama Kak Firman. Untuk kalian semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih diberikan kesehatan sama Allah. Dan kapan-kapan kita lagi daki ya, daki ke luar Jawa, keluar Bali lah. Ajib tuh kayaknya. Dan ini setting waktunya kapan nih? Jadi waktunya ini kita pendakian itu dimulai tanggal 4 Februari tahun 2021. Jadi setahun yang lalu. Itu lagi liburan kah atau apa gitu? Sebenarnya itu kita daki bukan hari libur sih. Hari kerja ya. Hari kerja ya. Cuma kita emang sengaja kan pengangguran ya. Jadi kita daki itu awalnya planningnya kan udah lama ya, baru 2 bulan baru terlaksana ya. Jadi tanggal saking sibuk. Iya, saking sibuknya itu. Entah bukan diri atau sibuk beneran ya. Jadi kita tanggal 4 Februari ini berangkat. Ada yang dari Denpasar, Ani dari Denpasar, dan teman-teman Ani itu semuanya dari Badung. Berarti 5 orang Badung ya? 5 orang Badung, Ani sendiri yang Denpasar. Berangkat ini, Ani berangkat itu jam 2-an, jam 1 jam 2-an gitu. Setelah jam 2 ini kita sempat istirahat sholat asar di Kelungkung. Dan setelah sholat itu kita berangkat lagi menuju ke Pura Penghubungan. Itu start kita pendakian di sana. Dan sampai startnya di sana. Jadi kita sampai di start di Pura Penghubungan itu jam 6 ya, udah remang-remang tuh mau maghrib jam 6 sore. Berangkat jam 2 sampai sana startnya itu jam 6. Jadi di sana sampai sana kita prepare, kita sholat maghrib dan langsung jamak sholat isya. Jadi kita start mulai berangkat itu menuju ke puncak jam 7. Habis sholat maghrib di jamak ke isya kan. Jadi kita mulai jam 7-an, jam setengah 8-an gitu lah. Dan itu
kalian sendiri atau apa ada pendaki-pendaki lain? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Sendiri gunung tuh ibarat punya kita pribadi ya, udah kita beli itu, nggak ada siapa-siapa. Dan itu pun emang ibunya bilang ada kan ada yang jualan di sana ya di pasar pasar di Pura Penghubungan tuh ada ibu-ibu jual sana, ada sekeluarga lah ibaratnya. Iya. Di sana bilang ibu-ibunya udah berapa minggu gitu nggak ada pendaki. Udah. Dan yang spesial lagi nih saya, kita sampai sana dia, sebelum sampai sana kita udah disapa sama namanya hujan. Jadi kita dari start tuh udah dikasih hujan, disapa sama hujan. Sampai kita mau di pos terakhir tuh masih hujan. Jadi langsung aja kita ke story-nya gimana perjalanan kita dari start sampai pos 1, 2 sampai pos 3 dan sampai puncak tuh. Berarti masih mukadimahnya nih. Masih mukadimah nih guys. Jadi langsung aja ya. Kita start itu dari warung jam 7:30 ya. Sana kita baca doa bareng-bareng, bismillah. Dan ini awalnya kita pas sampai sana tuh gini saya ragu-ragu. Teman-teman tuh pada bilang gini, ini beneran daki nih. Karena hujan gitu. Karena hujan lebat, petir. Bener-bener emang bukan waktunya daki sih itu aneh bilang. Cuma aneh tekad udah sampai sini masa balik gitu kan. Jauh-jauh gitu. Akhirnya bismillah udah lanjut kita naik. Dan kita perjalanan saking nggak kerasanya perjalanan ini kita udah sampai pos 1. Dan di perjalanan itu gini saya, kenapa kita nggak kerasa sampai pos 1 itu karena di perjalanan kita banyak ceritanya. Dan di cerita ini itu pun sambil bukan cerita-cerita kan biasa kan kalau misalkan perjalanan pakai cerita sebentar aja gitu. Yang spesial itu lagi emang 6 orang pendaki ini pokoknya the best lah kalau misalnya mendaki sama dia itu. Di selama perjalanan itu ya, yang diceritain bukan tentang pekerjaan, lucu-lucuan, tapi yang diceritain itu tentang horor. Jadi misalkan gini, tapi horornya pakai bercanda-bercandaan. Hati-hati nanti di sana tuh tiba-tiba ada putih-putih mbak cantik nongol. Nantangin tuh. Terus pas di jalan, pas kita hitung tiba-tiba ada yang nyaut lagi, nambah 7 gitu. Waduh, di sana seru lah. Sampai akhirnya nggak kerasa kita sampai di pos 1. Di pos 1 kita istirahat, kita makan-makan di sana, kita nggak bikin tenda di sana ya. Kita makan-makan dan di pos 1 ini masih aman. Kita pendakian ke atas itu masih aman, nggak ada apa-apa. Terus kita lanjut lagi sekitar 2 jaman lah kita ya dari pos 1. Sampai pos 1 dari start tuh kita ke pos 1. Sampai pos 1 jam berapa itu? Kira-kira itu jam 10, jam 10-an. Lama juga berarti. Lama. 2-3 jaman lah kita itu kita sampai di pos 1. Jadi trek Gunung Agung ini nggak bisa kita tebak sih. Jadi katanya orang kita dari start sampai pos 1 itu sebentar. Ternyata kita jalanin nggak sebentar apa yang dibilang sama orang gitu kan. Jadi kita di pos 1 itu makan-makan, kita nggak gini ya, nggak diriin tenda di sana. Dan kita makan-makan di sana, minum santai-santai. Itu udah selesai hujan. Itu alhamdulillah ya, udah diberhentiin hujan sama Allah. Kita ngeliat pemandangan sebentar malam dengan banyak lampu-lampu. Jadi setelah kita istirahat di sana, lanjut lagi kita ke pos 2. Dan di pos 2 ini kita nggak ngapa-ngapain, cuma lewat aja. Dan lanjut perjalanan, akhirnya sekitar jam 2, jam 3-an itu kita udah sampai di pos 3. Ini ya, Ani ngerasa cuma ada pos 1, 2, 3 aja. Karena Ani lewat jalur jalur pura ini pengapungan tuh. Ani ngerasa cuma ada 3 pos gitu kan. Pos 1, pos 2, pos 3 dan sebelum summit attack itu kita udah di pos terakhir itu pos 3 yang ada panel suryanya itu. Jadi kita sampai di sana itu tim berat 6 ini jam 2, jam 3-an. Dan awalnya kita emang nggak mau diriin tenda, kita nggak bawa tenda sampai pos 3 itu. Sampai pos 3 kita nggak bawa tenda. Itu karena kita planning awalnya kita kan tektok gitu kan. Ternyata nggak sesuai sama perkiraan. Jauh nggak sesuai sama perkiraan. Ternyata kita sampai sana jam 2 itu pun hujan lagi. Dari pos 2 tuh kita udah kehujanan. Hujan-hujanan lagi tuh. Jadi ini itu ibarat irit air kalau hujan tuh. Kenapa irit air? Karena setiap kali hujan netes mulut ini keluar buka, jilatin ya. Hemat air itu kan. Jadi kalau haus jilat. Haus jilat. Manfaatkan apa? Namanya anak gunung kan, apapun jadi kalau ada di gunung. Terus sampai pos akhir ini kita udah di
suruh istirahat kan, istirahat udah capek luar biasa, baju basah semua. Dan untungnya kita bawa yang namanya itu bivak, kita diriin bivak. Apa itu bivak? Jadi kayak ibarat tenda, cuma bukan tenda yang isi ini ya guys, kayak tenda-tenda pada umumnya tuh. Ini flyset yang sekedar kayak terpal tuh. Cuma ini kita pakai mantel, kita mantel diriin, kita jejer-jejerin, kita bentuk kayak tenda itu. Cuma kita tidur itu setengah badan, kaki itu keluar. Jadi udah basah ini kaki. Jadi gitu bismillah. Aneh bawa ini sleeping bag gitu kan, yang bawa sleeping bag cuma 3 orang kalau nggak salah itu. Sisanya ini nggak bawa. Jadi teman aneh yang namanya Yudit ini gila tuh manusia, emang bener gila tuh manusia. Itu tidur tuh dia dalam keadaan basah kok itu tidurnya, bisa tidur, heran aneh. Aneh yang masih pakai sleeping bag itu pun, ya Allah. Kaos doang kah atau jaket gitu? Dia pakai ini kayak baju PDL ya, baju PDL itu pakai. Udah basah semua tuh, semuanya satu tim tuh nggak ada yang nggak kering, basah semua rata. Iya. Karena hujan kan lebat. Terus sampai akhirnya kita tidur istirahat, itu pun kita nggak bisa tidur. Ada selama 1 jaman kita baru bisa tidur, saking dinginnya, saking hujan-hujannya. Pas kita bangun itu sekitar jam 6 jam 7-an ya. Setelah itu kita bergegas sholat subuh. Habis sholat ini yang luar biasa nih sih. Bangun tidur tuh Ani udah mikir, ya Allah, ini bakalan mati dah sudah di sini. Karena saking dinginnya, Ani nggak pernah selama hidup nih ngerasain dingin sedingin itu. Dingin banget. Iya. Satu tim tuh ini ya bukan menurut sih, emang kayaknya udah mikir kayak gitu semua, kayaknya mati di sini dan itu sampai akhirnya ya bismillah, Ani gerak-gerakin badan tuh kan, Ani paksain sholat, akhirnya hilang juga tuh. Dan sebentar kita di sana masak-masak, makan-makan sebelum summit attack gitu kan ke puncak. Kita prepare sebelum summit attack itu kira-kira ada 2 jaman lama ya, ngaret bener. Karena capek juga kedinginan. Dan alhamdulillahnya pagi-pagi itu kita udah dikasih cerah, jadi bisa ngelihat gumpalan awan tuh di atas. Cuma nggak sebagus, ya. Cuma nggak sebagus biasanya sih, kayak ada sunset sunrise gitu. Nggak kelihatan gitu. Karena sunrise-nya ketutupan sama gunung. Kan kita di bagian sini, sunrise-nya di sana. Nah, sampai itu kita 2 jaman kita prepare, makan-makan. Setelah itu jam 8-an, jam 8 kita bergegas menuju puncak. Menuju puncak lah. Puncak paling gunung itu. Paling puncaknya. Final lah, ibaratnya bonusnya lah kalau di gunung dia. Jadi kita perjalanan itu dari jam 8 kira-kira 3 jaman lah kita. Dari pos terakhir, pos 3 ini menuju ke puncak dia. Dan itu pun kita nggak sampai puncak sejati, dikarenakan badai. Luar biasa tuh badai, gila. Bener-bener gila tuh badai. Jadi di atasnya puncak, ada puncak sejati lagi? Ada puncak sejati lagi saya. Ani sampai itu di puncak Bayang aja ketinggian 3031 mdpl. Mau lanjut kan nggak berani, kan ada di sana namanya jalur naga tuh. Jalur hanya 1 orang aja pemuat. Jadi kalau misalkan yang lanjutin udah hilang semua tuh satu tim tuh. Kanan kiri jurang udah. Lahan lanjutin, ini angin besar. Iya. Udah Terbang bisa. Terbang. Nanti ini ya, Ani kasih videonya di sini. Oke. Gimana sensasinya badai ketika di puncak deh ya. Dan kita pun sampai yang namanya puncak ketinggian 3031. 3 kilo udah. 3 kilo di jalan ya. Itu luar biasa. Dan di sela-sela perjalanan kita tuh di sana Gunung Agung tuh ada namanya buah ini sih. Berry itu ya, Ani bilangin sama teman-teman tuh. Kayak buah-buah kecil itu kita manfaatin kan, makan karena perbekalan terbatas sudah. Hanya bawa air 2 atau berapa itu. Botol itu atau jerigen? Botol yang besar tuh, aku yang besar tuh. Iya. Jadi setelah itu kita sampai di sana, pas sudah ngelihat 3031 mdpl, udah kita sampai sini aja ya. Pas ngelihat di puncak jalur naga tuh mau ke puncak sejati, satu tim bilang udah nggak usah lanjut ya. Karena saking takutnya dengan badai. Ini ya, kita di atas gunung dia, kita di atas ketinggian itu kayak dengerin suara ombak sih, saking kerasnya angin tuh. Ya Allah, ini Ani mikir, ini baru pertama kali seumur hidup Ani ngerasain badai angin sekencang ini. Keras banget sih.
banget tuh kerasnya. Dan di sana kita nggak sampai berjam-jam ya, cuma sebentar aja ada 25 menitan itu. Kita foto-foto di sana. Nah setelah itu, oke teman-teman, maaf sih tadi ada sedikit gangguan. ya benar. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke lanjut ya. Tadi itu sampai dimulai sesi-sesi horor ya ketika di pendakian itu. Jadi kita turun dari puncak ketinggian 3031 mdpl itu sekitar jam 10 mendekati jam 11 ya. Itu siang pagi. Itu iya siang, 10 siang. pagi menuju siang. Dan kita turun lanjutkan, itu kesalahan juga di sana dia. Kita banyak main di sana. Karena apa namanya di sana kan ada yang aneh sebutin tadi itu buah beri-beri. Itu kebanyakan kita mungutin itu. Mungut itu makan istirahat banyak kali gitu kan. Jadi sih itu mungkin awal terjadinya kisah-kisah horor yang dialami ketika di Gunung Agung ya. Karena kita terlalu menyepelekan waktu sih. Kami bisa ngambil kesimpulan di sana. Setelah itu kita turun dan akhirnya nyampe di pos 3 itu di tempat bivak kita. Itu sekitar jam berapa ya? Ini jam 3 jam 2 tuh, hampir asar. Lumayan ya, karena itu banyak istirahat ya. Nah salah kita di sana, kita pas sudah sampai di bivak itu nggak langsung turun. Itu kita istirahat lagi, ada sejaman itu di sana. Jadi Ani udah firasat, ini kok udah nggak enak firasatnya. Terus Ani nggak tidur. Teman-teman tuh lain pada tidur ya. Padahal tuh udah siang sore. Udah hampir mendekati sore itu. 2 orang nggak tidur, Ani sama Fajar nggak tidur. Terus yang sisanya ini pada tepar sama karena capek kan. Ani udah mau nyaranin naik langsung turun itu, karena Ani udah dari situ udah nggak enak ini kalau misalkan terus lanjut. Wah ada sesuatu ya nih. Gitu. Ini udah firasat sih di sana ya. Terus akhirnya kita memutuskan turun itu dari pos 3 habis sholat asar. Habis sholat asar, kita sholat asar di sana ya, langsung kita turun. Lalu ketika turun ini kejadian-kejadian satu demi satu mulai muncul. Yang pertama udah disambut sama petir hujan kan. Makanya kita turun. Kalau misalkan nggak dikasih petir sama hujan ini mungkin masih istirahat di sana. Geledek-geledek gitu ya. Gitu. Nah ini spesialnya di Gunung Agung itu kan yang di pos 3 itu ada ini mata air ya, kayak tetesan gitu. Jadi kita di sana nampung air setelah turun dari ketinggian 3031 tuh di puncak Bayang. Alhamdulillah kita dikasih air kan. Ditetes di pas turun udah penuh udah penuh alhamdulillah kan, udah ada cadangan air. Setelah itu dari sana kita turun dan ada satu teman yang ngelakuin kesalahan. Dan sebelum dia ngelakuin kesalahan ini Ani udah bilang gitu kan, dia bawa namanya mantel ponco. Ani udah bilang jangan dibuang gitu kan, bawa sampai bawah. Ternyata dibuang sama dia. Ani nggak tahu kalau misalkan dia buang karena udah rusak gitu. Udah rusak juga, dia kan kakinya udah benar-benar rusak gitu. Paling akhir kan Ani nungguin. Pas setelah itu Ani nungguin dia tuh. Pas Ani di sendirian, teman-teman udah di depan, 4 orang udah di depan, 2 orang nih masih di belakang Ani sama teman-temannya. Nah ini pas di tengah ini ada jurang di sana, ada sesuatu. Kejadiannya di sini. Awal mula kejadian ini Ani sendiri yang ngerasainnya. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain yang berlima ini nggak ngeliat apa enggak gitu. Nah Ani sendiri yang ngeliat. Ani pertama merhatiin, ini apaan ya putih-putih, merinding ya. Ini apaan ya putih-putih? Ini nggak mungkin nih kalau orang di bawah jurang sendirian. Nggak mungkin Ani bilang gitu. Sampai akhirnya nih, oh ya pasti inilah penembus inilah nih bilang. Itu keadaan Ani ngeliat tuh ya, ini bukan buat Ani ngeliat tuh, kepala yang nggak ada. Gila, untung jauh tuh ya. Misalnya itu deket sama Ani, di bawah tuh ya. Di bawah Ani tonjok. Ani dalam hati udah gini sih. Ini kalau misalkan dia naik ke atas, tak ajar namanya. Gitu Ani bilang. Sampai akhirnya Ani liatin terus, diem tutup. Ani liatin terus diem. Sampai temen Ani yang di belakang datang. Ani tanya, mana mantelmu? Udah buang. Ngawur. Nyari masalah ya. Nyari masalah. Setelah itu turun lanjut. Udah nggak Ani hirauin, itu sekitar jam
5-an tuh Ani lihat itu. Itu Ani sendiri yang lihat. Ani keadaan di tengah sendirian, depan udah di depan sana udah lumayan jauh, di belakang ini masih juga lumayan jauh. Ani sendirian merhatiin, mantengin makhluk satu nih, Ani sendirian. Terus akhirnya Ani jalan lagi sampai akhirnya malam pun tiba. Itu dikasih hujan lagi sama petir. Itu jam berapa ya? Jam 6. Jam 5, jam 6. Jam 6 ini udah keadaan gunung kan namanya. Dan yang spesial lagi di pendakian ini, kita udah kehabisan yang namanya logistik. Logistik nggak habis total sih, adalah sedikit itu. Persediaan air, persediaan makanan itu masih ada dikit lah, nggak cukup untuk kita rombongan berenam. Setelah itu kita turun jam 6, kita udah terpisah antara rombongan 1, 2. Itu terbagi menjadi 3 orang. Ani bertiga duluan, bertiga nih di belakang, dan bertiga di belakang ini yang tahu jalan cuma 2 orang. Ini pun nggak tahu-tahu banget, baru sekali ke Gunung Agung. Pertama kali. 2 kali. Yang satu ini udah pernah ke Gunung Agung, satu ini juga udah pernah ke Gunung Agung, yang satu ini belum sama sekali. Cuma dia benar-benar pertama kan, yang namanya pertama juga gunung, nggak mungkin kita sekali ke sana langsung hafal jalan kan. Paling gede gitu. Apalagi itu gunung tertinggi di Bali kan. Sampai akhirnya kita jalan itu center itu udah habis itu baterai. Dan jalan sampai maghrib itu baru kita ngidupin center. Dan yang tahu jalan ini bilang gini, ini udah mau nyampe nih. Ada di Gunung Agung kalau misalkan di jalur apa namanya pura penghubungannya itu ada jalur pertigaan. Jadi pas turun itu di sana kita bingung ambil jalan. Yang tahu jalur sampai bilang gini, weh ini gimana nih? Yang tahu jalur. Yang tahu jalur yang bilang kayak gitu. Kita yang nggak tahu apa-apa, waduh udahlah kesat nih, udah kira gitu. Dan satu teman Ani kan datar orangnya, itu nggak pernah namanya panik, baru kali itu dia panik. Sampai akhirnya kan dia masih adalah baterai di hatinya dia. Sampai akhirnya yang tahu jalur nih senterin bismillah, akhirnya kita ambil jalur kanan, dia bilang alhamdulillah benar. Akhirnya kita sampai duluan di start kita di warung yang pertama kita datang. Kita sampai itu sekitar jam 7-an lah ya. Habis maghrib tuh kita ke sana, kita udah istirahat duluan, dan kita itu nunggu ada 2-3 jaman yang 3 orang belakang ini. Kelompok kedua ini. Ya. Ini udah ngambil, udah berspekulasi dia, udah berpendapat kalau misalkan 2 orang ini ngelakuin kesalahan. Ternyata bener, yang satunya buang mantel dan yang satunya kencing. Waduh, di sana udah fatal. Akhirnya katanya dia ya, yang bertiga rombongan ini teman ini hampir 3 jaman dia nyari jalur nggak nemu. Sampai akhirnya satu orang ini ibaratnya yang tahu jalur ya, jadi influencernya di rombongan ini. Dia bilang gini, kita balik ke pos 1, dari pos 1 itu kita nyari jalan lagi, nyari jalur lagi. Sampai akhirnya 2 orang yang enggak lah, kita terusin aja. Akhirnya di sana dia baca doa, baca Al-Fatihah, dan akhirnya dia terusin. Dan setelah 3 jaman itu kita ngeliat center dari warung. Itu alhamdulillah. Ani juga di bawah tuh udah khawatir, Ani bacain doa terus, ya Allah ini. Ani doa terus ini, Allah selamatin orang-orang 3 nih. Sampai akhirnya dia tuh nyampe, Ani jam 7, sekitar jam 9 Ani nyampe bawah. Itulah. Dan ini flashback lagi belakangnya, kita itu di sebelum nyampe di start itu kan di pos 1 nih. Di pos 1 ini udah mulai gelap ya. Di selama perjalanan pos 1 tuh Ani entah ini sugesti atau apa ya, cuma ini nyata. Ani denger suara tuh kalau di Bali namanya kidung gitu. Apa itu? Yang wam gitu. Kidung ya. Kayak sinden itu ibaratnya di Jawa ya. Selama perjalanan Ani denger itu. Nah, ini Ani mikir kalau misalnya ini dipikir pakai logika, nggak mungkin di gunung ada kayak gini ya. Dan selama perjalanan Ani kan ini ya adalah kayak bisa ngerasain gitu. Setiap perjalanan tuh Ani ini di samping-samping tuh ada yang lewat lah, ada yang ngeliatin lah. Ani pokoknya nggak berani lah, bukan nggak berani, saya emang Ani nggak sengaja nggak ngeliat kanan kiri. Ani fokus di satu jalan aja karena Ani tahu kalau misalnya Ani ngeliat nampain dia. Ani udah tahu banyak berlalu lalang makhluk halus. Tidak malam gila.
Sampai akhirnya ya itulah kita sampai start titik poin yang awal kita di sana daki, dan alhamdulillahnya jam 9 jam 10 kita balik ke rumah. Dan sampai rumah itu sekitar jam 1an sampai rumah masing-masing. Gila sih itu, memang pendakian gila sih itu menurut Gunung Agung. Ya mungkin itu segelintir cerita horor selama pendakian Gunung Agung ya. Cuma kalau misalkan teman-teman yang mau daki ke Gunung Agung nih, emang benar-benar harus prepare, benar-benar harus safety, karena Gunung Agung ini bukan kayak Gunung Batur tuh ya, ketinggiannya 1000 gitu kan, 1171. Ini 3000-an ya. Ini 3000-an. Lebih 3052 atau berapa gitu. Pokoknya aneh sampai 3031 aja waktu itu, nggak sampai ke puncak sejatinya itu. Pokoknya itulah cerita horor yang aneh alamin sama teman-teman. Gila sih bener sih Gunung Agung. Next juga mungkin ada rencana ke Gunung Agung lagi, cuma beda jalur ya, lewat Pasar Agung mungkin. Next masih itu jalur yang lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim, lebih menyambut. Kalau yang menyambut ya. Iya. Katanya sih, cuma ini belum nyoba. Insyaallah ya kalau ada waktu lanjut lagi ke Gunung Agung. Nah, jadi teman-teman, buat penutup ini mungkin kita tanyakan lagi, kira-kira apa sih yang kita butuhkan, mungkin perlengkapan atau apapun itu, agar mungkin keselamatan dalam pendakian itu gimana tuh? Jadi yang pertama nih ya, kalau misalkan kita mau mendaki itu harus yang namanya mematuhi protokol pendakian tuh ya, namanya harus safety sih. Yang pertama tuh logistik itu penting. Air, terus peralatan-peralatan pendaki yang perlu wajib dan diharuskan untuk dibawa. Dan itu misalkan kalau misalkan kita punya penyakit tuh kita harus namanya bawa obat harus tuh. Karena kalau misalkan tanpa kita membawa perlengkapan yang selengkap ini, itu sama halnya kita akan bunuh diri di gunung. Sama halnya kita bunuh diri secara perlahan-lahan. Benar. Jadi kalau misalkan teman-teman pemula yang mau daki, ikuti arahan dari yang pernah daki, ikuti arahan apa yang disuruh sama pendaki. Jangan kita semena-mena hanya sebatas kita pengen panjat sosial ya, kita sampai melanggar aturan dari yang diperintahin sama yang udah pengalaman gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itulah harus patuh untuk follower ya, seperti itulah kalau misalnya kita mau daki. Iya. Jadi intinya itu cari amannya aja gitu. Iya benar. Jadi jangan yang lakuin yang aneh-aneh. Segala perlengkapan itu dibawa, patuhi standar protokol. Harus. Dan yang paling penting lagi itu mungkin perbanyak zikir. Iya benar. Harus doa tuh banyak doa perjalanan ya. Iya benar banget gitu. Kalau misalkan teman-teman ini kalau misalkan naik gunung diniatin ibadah, karena kita naik gunung itu bukan sekedar naik. Karena kita di atas itu juga namanya kan tadabbur alam dia. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Jadi kita di atas itu bukannya sekedar senang-senang. Aneh pas di Gunung Agung tuh nggak dapetan nih foto-foto sendiri ya. Foto aneh samaan semua, karena aneh niatnya ke Gunung Agung cuma satu. Aneh pengen berdiri di atas ngambil ibroh, ngambil pelajaran sebesar apa sih aku ini. Sampai aneh di atas tuh bilang gini, ya Allah ini kecil banget ya. Nggak ada apa-apanya gitu, sama sekali. Jadi naik gunung bisa diniatin ibadah gitu, bukan yang sekedar senang-senang gitu. Kembali lagi pada niat ya kan, nama-nama lebih niat aja kan. Ya gitulah. Oke, mungkin cukup sudah segitu dulu ya untuk sesi kali ini. Selanjutnya buat teman-teman mungkin yang ada kisah-kisah menarik bisa dikirimkan di email kita, dan juga ya mungkin bisa datang dan berkumpul, kita berbincang bersama di sini. Kita sharing-sharing di sini. Oke. Mungkin ini aja ya video yang kita yang pertama di YouTube yang akan kita posting. Ya untuk kekurangannya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena kita
manusia kan, manusia biasa, nggak lepas dari yang namanya kehilapan itu kan selama berbicara. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe di channel ini. Bawah tuh tinggal pencet aja kan, apa susahnya sih. Disukai juga, di komen, karena gini ya, saran kalian itu juga merupakan semangat kita untuk bangun channel ini sih. Kalau misalkan teman-teman punya saran, apapun saran itu bakalan kita tampung kan, bakalan kita seleksi lagi. Dukungan kalian itu sangat berarti buat kami. Sangat. Apalagi kita baru terjun kan. Gitu. Oke, jadi segitu ya dulu. Like video ini jika Anda suka, dan dislike jika tidak kurang menyenangkan atau kurang apa, bisa di komen di bawah apa yang kurang. Oke, benar. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.